sip. Let's start. Okay, so let's start our class today ya. Let's start our session with basmalah seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi thank you yang sudah on time, ada Raras, Mara, Lila, Syifa dan Zerin. Mungkin tadi keluar ada masalah jaringan mungkin. Yang sisanya saya tidak tahu, saya cek lagi nanti mengenai perizinannya gitu ya. Mungkin ada hal lain yang menyebabkan tidak bisa hadir. Oke, good. Kita hari ini sudah masuk materi ya, materinya tapi mungkin sedikit berbeda. Jadi kalau kalian mungkin kemarin kita bahas modul gitu ya sekilas gitu, harusnya materi pertama itu kalau di modul suggestion ya, giving suggestion. Nah tapi hari ini kita akan mulai dengan giving opinion dulu, karena menurut saya it's a good way ya to start our class gitu ya, our semester itu dengan materi ini, giving opinion. Jadi kalian memberi pendapat gitu, karena sebenarnya mirip giving opinion, giving suggestion, sama-sama kalian berpendapat kan terhadap suatu hal gitu. Tapi suggestion itu menurut saya udah next level. Kalian bukan cuma berpendapat, tapi kalian bahkan memberikan solusi atau saran kepada seseorang gitu. Jadi menurut saya let's start our semester dengan materi ini dulu, giving opinion dulu gitu. Yang akan kita pelajari adalah expressionnya. Misalkan untuk giving opinion, asking for opinion itu seperti apa sih dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah untuk isinya sebenarnya balik lagi itu critical thinking masing-masing gitu. Kalian berpendapat apapun gitu, bebas aja, I'm open gitu ya, no judgment gitu ya. Kalau namanya giving opinion, semua orang berhak berpendapat apapun terhadap suatu hal. Salah dan benar itu bukan urusan kita sekarang gitu ya, karena salah dan benar itu harus ada pembuktian dan lain sebagainya. Yang jelas untuk yang kita pelajari di sini kalian berani berpendapat dulu aja gitu, that's the point gitu ya. Oke, kita mulai aja. Oke, akan ada materi dulu sekilas, akan saya share di sini. Intan izin, Oh, Intan izin. Oke, izin kenapa? Ada kabarkah izinnya kenapa? Lagi pergi dia. Oh, lagi ada acara ya. Oke. That's okay. Oke, udah kelihatan di situ ada blue background, ada background warna biru di situ. Udah kelihatan? PPT-nya warna biru. Iya. Oke, sip. Oke, jadi let's start. Sebelum kita mulai masuk ke materinya, saya pengen main sedikit game aja, bukan game sih ya, tapi mungkin kan bisa disebut game lah ya. Namanya game Would You Rather. Ada yang tahu? Game Would You Rather? Mara tahu, Mara? Oh, tahu ya? Tahu. Apa tuh Would You Rather? Kalau di bahasa Indonesia itu apa sih Would You Rather? Jadi kayak milih di antara dua pilihan gitu mas? Ya, correct ya. Jadi Would You Rather itu kayak games milih sih sebenarnya. Kayak kalau bahasa Indonesia mungkin mending mana gitu ya. Misalkan antara dua hal benar, biasanya ada dua pilihan. Nah kamu milih Would You Rather, mana yang mending menurut kamu? Kamu mending milih yang mana? Yang satu atau yang kedua gitu ya. Oke, kita akan main sedikit. Karena untuk start opinion kita bisa mulai dengan ini, kita mengungkapkan pendapat, memilih juga itu kan sama ya, kita beropini, kita lebih suka yang ini daripada yang ini gitu kan, sama aja. Oke, mungkin ada satu pernyataan pertama nih ya. Would you rather spend a day without your phone or a day without no people at all? Berarti would you rather itu yang mending, balik lagi ya. Jadi kalian mending milih yang mana? Spend a day without your phone atau mending a day without no people at all gitu ya. Berarti kalau yang pertama spend a day without your phone itu berarti with people tapi ya. Nah, kalau yang kedua a day without no people tapi with your phone gitu. Oke, boleh silahkan, saya pengen dengar pendapatnya Raras dulu deh. Raras, can you hear me? Iya, Zah. Nah, oke. So would you rather, Raras, mendingan mana? Spend a day without your phone or a day without no people at all? Wait. Spend a day without your phone, a day with Tapi yang a day mending. without no people at all. Okay, so a day without no people at all, but with your phone. Yeah, Okay, so why is that? Kenapa kira-kira? that's much better than so many people doing something that I don't want. Oh, oke. Daripada ada sama orang tapi
kamu nggak nyaman gitu ya, udahlah mendingan Iya. sama dunia sendiri gitu ya. That's okay. I'm open for every opinion ya. Okay, good. Thank you Raras. Yang lain deh, satu orang lagi. Zerin boleh, Zerin? Would you rather, Zerin, spend a day without your phone or a day without no people at all? Spend a day without my phone. Spend a day without your phone. Okay, so you better with being with people ya? Kenapa tuh? Why is that? Udah keseringan main HP. Oh, udah keseringan main HP. Sama orang mah jarang ketemu karena PPKM ya. Oke, sip. Iya. Semua pendapat oke tadi ya. Thank you Zarin, thank you Raras. Ternyata berbeda tuh ya, dari ini aja itu pendapat orang tuh bisa beda gitu ya. Dari satu pernyataan aja dua pilihan ini gitu ya, setiap orang bisa beda gitu ya. Nah itu. Jadi every opinion is okay ya. I'm open for that. Okay, thank you. Lanjut lagi, mungkin satu lagi ya. Would you rather-nya. Jangan yang ini jelek. Nah, yang ini deh. Ini soalnya gak enak dua-duanya juga nih. So would you rather always have the hiccups? Hiccups tuh cegukan kalau bahasa Indonesianya, kayak gitu terus gini ya. Kalau biasanya kedinginan suka kayak gitu, kayak terus aja capek kadang-kadang. Or always have the big sweat stains under your arm gitu ya. Ini gak ada yang enak nih. Coba pertama Mara dulu deh, Mara. So would you rather, Mara, always have the hiccups or always have big sweat stains under your arm? Yang agak mending menurut kamu yang mana? I think big sweat stains itu mendingan. Itu mending. Why? Because kalau cegukan kelamaan bisa meninggal. Oh iya. Kalau namanya always kan berarti terus-terusan ya. Nanti takut meninggal. Iya. Kalau big sweat ya paling basah doang ya, malu dikit gak apa lah ya. Oke, sip. Oke, thank you Mara. Satu lagi deh. Siapa ya di sini? Tadi ada Lila ya. Lila, so how about you Lila? Would you rather always have the hiccups or always have the big sweat stains under your arm? Kalau Lila yang mana? Yang agak mending menurut Lila? Halo? Lila ada gak sini? Halo Lila? Atau keluar dia? Oh, tidak ada ya? Ya udah. Yang ada aja tadi siapa? Shiva, can you hear me? Iya. Nah, kalau Shiva yang mana nih Shiva? Would you rather always have the hiccups or always have the big sweat stains under your arm? Have big sweat stains under my arm. Oh, oke. Ini kalau Shiva sama nih sama Mara. Nah, kenapa alasannya? Karena tadi dan sama alasannya. Oh, karena takutnya cegukan terus meninggal ya. Ya, sip. Oke, make sense ya. Make sense. Oke, thank you Shiva, Mara. Jadi gitu ya. Would you rather tuh biasanya dua pilihannya kadang-kadang kayak gini sama-sama gak enak nih, tapi mana yang agak mending gitu ya. Pendapat orang bisa beda-beda. Tadi saya juga baru tahu sih kalau cegukan terus ya sih, kalau lama-kelamaan ya dan gak berhenti-berhenti, iya bener juga. Bisa meninggal juga ya. Capek juga soalnya kalau yang bentar aja kadang capek, cegukan terus apalagi terus-terusan. Okay, thank you. Jadi seperti itu, that is the session for opening this material ya, dengan game Would You Rather ini. Saya pengen tahu aja kalian coba berpendapat gitu, memilih suatu hal gitu ya, dan kalian mengungkapkan alasan kalian. So that's the way you giving your opinion. Kata tadi ini ya, Lila mic-nya error, gak apa-apa. That's okay. Saya ngerti. Oke. Kita lanjut aja mungkin langsung ke materinya ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari balik lagi, kalau materi simple aja. Materinya tentang expressionnya aja gitu. Kalau kalian mau nanya pendapat seseorang, asking for someone's opinion, ataupun kalian sendiri giving your opinion, itu seperti apa. Balik lagi, untuk opininya sendiri itu bebas, silahkan kalian keluarkan, kerahkan semua critical thinking kalian gitu ya untuk berpendapat gitu ya. Oke, kita masuk ke materinya, simple aja sebenarnya materinya. What do you think ya, dimulai dengan kata what do you think.
secara umum kalau kalian mau nanya pendapat seseorang kan gitu, kayak gitu ya, what do you think, menurut kamu gimana sih gitu kalau bahasa Indonesia-nya. So what do you think? Di sini ada asking somebody's opinion. Pertama kalian minta dulu pendapat seseorang. Nah tadi what do you think itu adalah salah satu expression untuk asking somebody's opinion. Di sini bisa banyak ya, pilihannya banyak. Mungkin kalian belum hafal tapi setidaknya pahami dulu aja. Ada do you have any thoughts on, do you think, what do you think about, what are your ideas, how do you feel about, what do you reckon about, what is your attitude towards apa gitu ya. Titik-titik di sini bisa diisi dengan topiknya apa gitu ya. Misalkan kalian mau nanya soal topiknya itu tentang online class gitu ya, kayak sekarang nih, sekolah apa, kelas daring gitu ya, kelas online. Nah misalkan kamu mau nanya what do you think about online class. Nah di sini yang akan saya highlight sebenarnya semua expression itu sama, bisa dipakai sama aja gitu ya. Yang sedikit beda yang kedua, yang do you think itu agak sedikit beda. Kalau yang lain sama aja, misalkan tadi topiknya adalah online class, kamu mau nanya ke orang pendapat dia tentang online class gitu ya, kamu bisa pakai ekspresi mana aja. Do you have any thoughts on online class gitu ya. What do you think about online class? What are your ideas about online class? How do you feel about online class? What do you reckon about online class? What is your attitude towards online class? Itu semuanya bisa dipakai. Yang sedikit beda itu yang do you think ya, yaitu yang harus kalian pahami. Kalau do you think itu harus disebutkan kualitinya. Jadi kalian ingin istilahnya apa ya, memvalidasi sesuatu. Misalkan kalian berpendapat kalau online class itu efektif. Nah kalian mau nanya ke orang gitu ya, kamu setuju nggak? Menurut kamu efektif juga nggak gitu. Nah itu pakainya do you think. Jadi kalau tadi kan open aja ya, what do you think about online class gitu. Jadi umum aja. Misalkan Zeri nanya ke Lila gitu ya, menurut kamu online class itu gimana sih gitu. Nah itu kan open ya, kamu nggak mendikte apapun ke Lila, kamu pure pengen ngedengerin pendapat Lila tentang online class itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau pakai do you think itu kamu semacam sedikit mendikte dulu, kamu ingin memvalidasi sesuatu tentang online class. Misal, do you think that online class is effective? Gitu misalkan. Jadi pertanyaannya agak kayak yes or no question gitu ya. Jadi ada quality yang disebutkan. Do you think that online class is boring? Gitu. Do you think that online class is efektif gitu. Jadi ada kualitinya disebutkan. Kalau yang lain itu enggak, yang lainnya bisa umum aja, kamu open aja buat semua pendapat teman kamu gitu ya. What do you think about online class? Udah, jadi kamu nggak mendikte menyebutkan online classnya efektif atau boring atau apa, atau menyenangkan atau apa, enggak gitu. Kamu pengen pure mendengar teman kamu pendapatnya seperti apa. Kalau yang lain seperti itu. Nah kecuali yang do you think ini, kalau do you think itu biasanya harus disebutkan kualitinya gitu ya. Itu aja sih, sisanya sama ya, semuanya bisa dipakai. Misalkan how do you feel about online class, what do you reckon about online class, itu sama aja. Itu yang harus diperhatikan di asking somebody's opinion, itu aja gitu ya. Oke, lanjut ke giving your opinion. Nah kalau giving opinion ini juga artinya intinya sama, intinya mau ngomong menurut saya begini kayak gitu ya, menurut saya sih begini gitu. Nah itu bisa I think that, bisa pakai I feel that, I reckon that. Nah mungkin kalian agak baru dengar reckon ya, reckon tuh sebenarnya mirip aja maknanya dengan think, feel, guess, hampir mirip. I think that, I feel that, I reckon that, I guess that, I believe that, from my point of view, in my opinion gitu, my attitude towards online class misalkan is apa gitu ya. Semuanya artinya sama, intinya menurut saya begini kayak gitu ya. Paling ada bedanya di sini kalau misalkan kalian mau berpendapatnya itu strong nih, strong opinion. Jadi kalian mau meyakinkan orang kalau benar-benar pendapat saya tuh gini, saya tuh benar-benar yakin dengan pendapat saya gitu ya. Nah bisa pakai kalimat yang di bawah ini. Misalkan I'm absolutely convinced that apa gitu ya, disebutkan pendapatnya apa. I'm very sure gitu, saya benar-benar yakin gitu ya. Atau I strongly believe. Jadi kamu mau mengungkapkan sesuatu itu kamu ingin meyakinkan gitu, lebih meyakinkan orang. I strongly believe atau I have no doubt. Nah, doubt ini bacanya doubt ya. B-nya itu voiceless, jadi nggak kedengeran, nggak ada, nggak disebutin. Jadi doubt, kayak kalau ditulis bahasa Indonesia DAUT, doubt gitu ya.
I have no doubt. Doubt itu artinya apa? Ada yang tahu? Doubt? Apa tuh doubt? D-O-U-B-T dibacanya doubt. Apa artinya doubt? I have no doubt. Saya tidak punya doubt. Doubt di sini kayak ragu gitu ya. Keraguan berarti kalau kamu ingin meyakinkan seseorang gitu ya, sesuatu hal kamu benar-benar yakin, berarti sama aja dengan kamu tidak punya keraguan gitu. Yakin kan sama dengan tidak ragu berarti ya. Jadi I have no doubt berarti saya tidak punya keraguan sama sekali. Berarti artinya sama aja dengan I'm very sure gitu ya. I have no doubt that bla bla bla. Kayak gitu. Nah, jadi secara umum materinya itu aja sih sebenarnya ya. Cuma expression saat kalian menanyakan pendapat seseorang dan kalian memberi pendapat kalian sendiri gitu ya. Ekspresinya seperti tadi. Mungkin kalau hafal semuanya belum, tapi setidaknya paham dulu aja penggunaannya seperti apa gitu ya. Tapi intinya apapun ekspresinya sebenarnya maknanya hampir sama gitu ya. I think that, I feel that, I guess that gitu. Atau kalau yang mau lebih strong, I'm very sure that gitu ya. Sisanya keluarkan semua kemampuan critical thinking kalian untuk mengeluarkan pendapat gitu ya. Bebas, semua orang berhak mengeluarkan pendapatnya dan kita juga berkewajiban untuk mendengarkan gitu ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? So far untuk sedikit materinya ini cukup paham? Ada Zah. Ada ya. Jelas, yang penting tadi expressionnya itu banyak, maknanya hampir sama, nanti tinggal pemakaiannya aja gitu ya. Oke, mungkin nah sebenarnya balik lagi tadi ya, saat kita giving opinion terhadap suatu hal, misalkan tadi tentang online class gitu ya, kita tuh kan kadang misalkan ada suatu pernyataan gitu ya, online class is effective kayak tadi misalkan contohnya ya, online class is effective. Nah, kita kan saat kita misalkan ditanya gitu, do you think that online class is effective gitu, kan kamu bisa mengeluarkan pendapat kamu dengan mulai polarisme. Jadi maksudnya kalian ada di suatu pihak gitu, kalian menentukan sides kalian, apakah kalian setuju, apakah kalian tidak, kan intinya kayak gitu ya, kalian mendukung atau kalian menolaknya kayak gitu kan, intinya seperti itu. Stance-nya itu pertama di situ dulu. Jadi kalau ada suatu opini ya, suatu statement, nah kalian bisa menentukan dulu saya setuju atau enggak, atau bahkan setuju aja, atau misalkan sangat setuju, strongly agree, atau tidak setuju gitu ya, disagree, atau sangat tidak setuju, strongly disagree. Nah, kalian bisa menentukan itu dulu sebelum nanti akhirnya kalian mengeluarkan opininya, alasannya. Saya sih setuju sih, menurut saya memang efektif sih karena apa misalkan. Menurut saya emang enggak efektif, I disagree gitu. Kenapa? Karena apa gitu ya. Seperti itu. Jadi nah, di sini sebenarnya kalau kalian lihat ada garis tengah ya, ada neutral, ada garis neutral. Dan sebenarnya menurut saya di sini agak kurang baik gitu ya untuk seseorang itu selalu ada di tengah gitu, selalu ada di posisi neutral, tidak memihak kemanapun gitu, tidak punya pendapat apapun, kalian memilih untuk no comment aja. Menurut saya alangkah baiknya kita tuh punya stance gitu ya. Bukan berarti artinya kita berbeda pendapat sama orang, kita menjatuhkan dia, enggak gitu, tapi yang penting kita punya stance aja gitu. Kita tahu, oh kita menghargai pendapat orang seperti itu, tapi kita juga punya pendapat sendiri, dan menurut saya itu lebih baik gitu ya. Kita berada dalam satu posisi gitu ya. Kita menentukan sikap kita, setuju atau tidak gitu. Menurut saya itu lebih baik sih daripada kita memilih untuk menghindar. Tapi balik lagi ada etikanya, kita nggak menjatuhkan orang gitu, semua orang berhak punya pendapat yang berbeda kayak gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita itu punya stance, punya sides, kita punya pendirian gitu ya, apakah kita setuju atau tidak terhadap suatu hal gitu. Oke, kita akan mulai masuk ke gamenya. Di sini saya stop sharing dulu mungkin ya. Nah, jadi tadi mungkin di awal sudah sedikit dibahas ya, kita akan main quizzes. Silahkan disiapkan device-nya yang mungkin kalian pakai untuk main quizzesnya. Oke, di sini saya share dulu. Ada yang ditanyakan dulu mungkin sambil kita mau masuk ke quiznya? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Oke. Sip.
Oke, sudah terlihat di situ ada tampilan dari quizisnya, sudah terlihat? Kakak-kakak? Belum. Kelihatan ya? Oke, silahkan sekarang semuanya harus join ya. Di situ ada joinmyquiz.com atau ya kalian udah sering lah ya main quizis. Masuk ke quizisnya dan masukkan kodenya. Di sini kita mainnya live quizis, jadi semuanya berpartisipasi ya. Oke, silahkan masuk ke quizisnya. Saya tunggu sekitar 2 menit ya untuk kalian masuk di sini. Jangan lupa pakai nama asli ya. Oke, di situ kodenya 882592 882592. Oke, silahkan masuk di sini. Belum, nah, di sini kelihatan kalau udah ada yang join di sini ya. Jangan lupa balik lagi pakai nama asli. Silahkan, saya tunggu 2 menit untuk join semuanya. Ya, ada tadi Mara, Syifa, Zerin, Raras, Lila, dan ada tambahan lagi? Bentar. Ada yang belum tadi ada yang masuknya telat? Siapa yang belum saya absen? Hadir sudah. Siapa nih? Nafisa. Oh, Nafisa. Oke, tambahan ada Nafisa ya. Oke, silahkan masuk ke quizisnya ya, Nafisa. Oh, siapa nih? Sandra. Oh, Sandra. Maaf ya karena kalau Meet itu kalau share screen-nya tab gitu, jadi saya nggak bisa lihat. Oke, Sandra, sip. Ayo silahkan join quizisnya ya, saya tunggu semuanya masuk dulu. Belum ada yang masuk nih, so ditunggu. Silahkan. Wait. Salah, benar. Wait guys. Zah, kodenya berapa Zah? Benar ini, sebentar ya, ini loading. Sorry load. Oke, tuh kan. Oke, wait. Oh ini kodenya Raras 882592. Nah ini 882592. Kan udah ada 4 orang yang masuk, ada Mara, Syifa, Zerin, dan Nafisa. Oke, Raras sudah masuk juga. Berarti siapa yang belum nih? Lila, bisakah Lila? Udah bisa masuk? Sama siapa lagi nih yang belum? Sandra ya. Sandra, Lila, segera. Oh, Sandra udah masuk, Lila. Oke, semuanya udah masuk ya. Sip, kita mulai aja. Jadi nanti, ya briefing dulu sebentar ya. Jadi nanti akan ada 5, gak banyak-banyak, ada 5 statement gitu, dan kalian tadi kalian harus decide your stance ya. Jadi kalian sama kayak tadi, apakah kalian agree, strongly agree, atau disagree, atau strongly disagree gitu ya. Kalian menentukan itu. Nah nanti di sini akan muncul seperti polling gitu ya. Jadi berapa orang yang agree, berapa orang yang disagree gitu-gitu. Nah nanti tadi di awal saya mengingatkan, silahkan siapkan catatannya. Nanti akan saya beri waktu setiap beres pollingnya gitu ya. Kalian silahkan di catatan yang kalian punya tuliskan nomor pernyataannya. Kan ini nanti saya sebutkan ini pernyataan pertama. Kalian tuliskan nomornya 1 dan alasannya. Jadi nanti akan setelah setiap polling nanti akan saya kasih waktu sekitar 1 menit untuk kalian memberikan alasannya. Karena misalkan ada satu pernyataan nih, kalian udah menentukan ya selama polling udah menentukan, oh saya setuju gitu, agree. Nah di catatan kalian tuliskan alasannya. Kalau misalkan aduh belum kepikiran pakai bahasa Inggrisnya, gak apa-apa, tuliskan dulu dalam bahasa Indonesia, nanti kan bisa ditranslate setelahnya gitu ya. Tuliskan aja dulu alasannya, saya setuju karena apa gitu, tuliskan alasan di situ, 1 atau 2 kalimat gitu ya. Jangan terlalu panjang-panjang banget juga kalau waktunya tidak cukup, 1 atau 2 kalimat gitu tentang alasannya gitu ya. Ada yang bertanyakan dulu untuk teknisnya? Cukup jelas? Sandra, jelas Sandra? Sandra? Halo? Oh, jelas instruksinya? Jelas ya, jelas. Oke, sip. Kita mulai ya. Let's start.
So the first statement is bringing cell phone to school. So silahkan agree, ke satu orang agree. Oh, ada yang agree, ada yang disagree nih. Bringing cell phone to school ini bebas ya. Saya nggak akan nandain ke dia nih setuju nih, dia nggak setuju nggak. Balik lagi no judgment ya dalam materi giving opinion tuh, yang penting itu. Ayo segera, satu orang lagi, siapa nih yang belum? Waktunya mau habis. Oke. Good. Oh, ini terjadi two sides ya. Ada yang agree, ada yang disagree. Oke. Sip. Sekarang tadi ya, I'll give you 1 minute to give your reason. Silahkan di catatan kalian dituliskan alasannya. Saya sih agree ya, buat bringing cell phone to school. So why is that? Kenapa agree? Gitu ya. Kalau saya mah gak setuju, kenapa? Gitu ya. Silahkan dituliskan alasannya di catatan kalian. 1 minute. You have 1 minute. Started from now. Saya pakai timer di sini. Oke. Silahkan tuliskan kenapa. Karena mungkin apa, kalau agree berarti ada hubungannya sama benefitnya mungkin ya. Nah kalau disagree berarti ada hubungannya dengan disadvantage-nya gitu ya, bad effect-nya. Kenapa? Boleh, silahkan dituliskan. 15 detik lagi. Tuliskan dulu yang ada di pikiran kalian aja dulu ya. Tadi aduh saya masih pakai bahasa Indonesia, nggak apa, tulisin aja dulu. Nanti kan bisa dirapikan lagi. Oke, so time's up. Nah, sip. Semuanya sudah menuliskan pendapat masing-masing. Silahkan kita lanjut ke second statement. 3, 2, 1. So the second statement, men as leaders in any aspects. Men di sini berarti laki-laki maksudnya ya. Laki-laki as leaders in any aspects. Do you agree or disagree? Disagree banyak nih. Yang strongly agree ada, yang strongly disagree juga ada. Gitu ya. Oh. Sip. Okay, so now you have 1 minute again ya. Kamu punya 1 menit lagi untuk menuliskan alasannya. Tuliskan nomor 2 berarti ya, ini second statement. Tuliskan number 2 apa gitu ya alasannya. Misalkan saya setuju aja karena apa. Misalkan, oh saya emang gak setuju karena apa. Silahkan tuliskan. Singkat aja ya alasannya, gak usah terlalu panjang-panjang. Silahkan tuliskan gitu ya. Yuk, we have 1 minute. Silahkan. Balik lagi, ini tidak ada pendapat salah atau benar ya. Tugas ini pun yang saya lihat bukan masalah, oh ini mah dia salah nih, dia malah setuju, harusnya tidak setuju, nggak gitu ya. Yang dinilai dari tugas ini adalah nanti, yaitu balik lagi kemampuan kalian mengungkapkan pendapat kalian. Itu ya. Di no right or wrong, karena that's not our job to do that ya. To judge anyone anyway gitu. Jadi menurut saya itu yang paling penting adalah respect. Oke, time's up. Oke, kita lanjut ke next statement, third statement. Okay, so the third statement is I'm proud of my school. Do you agree or disagree? Agree nih. Oh, ada yang disagree. Okay, that's okay. Everyone has right to give their opinion. Okay. Satu orang lagi, siapa nih? Kan deg-deg masih mikir. Waduh, habis oke. Gak apa-apa. Tadi ada satu orang yang belum berpendapat, tapi setidaknya nanti di alasannya tetap diungkapkan ya. Kalaupun tadi misalnya nggak keburu aja saya tadi ngeklik ke apa atau tiba-tiba jaringannya error, nggak apa, yang jelas silahkan tuliskan di catatan kalian your reason ya,
Why are you agree? Why do you agree ya? Or disagree? Silahkan dituliskan. 1 minute. Yep, 1 minute to give your opinion. Silahkan tuliskan di catatan kalian. I'm proud of my school. Mungkin alasannya apa? Kalau enggak, karena apa? Ya karena tenang, saya gak akan cepuin. Istilah sekarang cepu gitu ya. Enggak lah, yang namanya berpendapat itu bebas. Semua orang berhak berpendapat. Dan saya juga berkewajiban untuk mendengarkan pendapat kalian. Oke, 10 detik lagi. Ini berarti third statement ya. Third atau ya third. Oke, time's up. Kita lanjut ke next statement. Usahakan lebih cepat ya untuk ini. Oke, fourth statement is boys and girls should be raised the same way. Raised di sini berarti dibesarkan, maksudnya oleh orang tua mereka ya. Caranya, cara mendidiknya, membesarkannya, apakah harus sama atau tidak? Nah, kalau di sini katanya harus sama. Nah, setuju atau enggak nih? Kalau ternyata kamu setuju, oh iya, sama aja lah, sama-sama gitu, boys sama girls gitu. Atau oh enggak, harus beda misalkan, menurut kalian. Silahkan. Sip. Oke, di sini juga ada beberapa perbedaan ya, ada yang agree, strongly agree, ada yang disagree gitu ya. Silahkan, now again you have 1 minute to give your reasons. Silahkan give your opinion ya. Kenapa? Misalkan memang harus same way aja. Kenapa? Terus yang misalkan disagree, enggak harus sama, harus beda. Nah, kenapa? Silahkan give your opinion. Ini fourth ya, fourth statement. Tulis nomor 4 di situ. Kan? Okay, 5 seconds. Sip, time's up. Okay, let's jump into the last statement. Okay, berarti fifth statement, kelima. Okay, being addicted to social media. Agree or disagree? Being addicted itu berarti addicted, tau lah ya, addict gitu, udah kayak kecanduan. Nah, tapi kalian berpendapat oke-oke aja atau enggak gitu. Silahkan berpendapat. Menurut saya mau oke-oke aja misalkan, karena ya gak apa-apa misalkan. Kenapa? Oke, done. So ada yang tidak ada yang agree ya, semuanya ada di sides disagree. Ada yang disagree dan strongly disagree. Silahkan sekarang 1 menit lagi ya, saya beri waktu untuk terakhir memberikan pendapatnya. Misalkan saya ini berarti semuanya tidak setuju ya. Nah, kenapa tidak setuju? Apa? Mungkin akan ada hubungannya dengan bad effects-nya mungkin atau apa? Silahkan dituliskan. You have 1 minute from now. Silahkan.
With the social media. Kita akhiri dulu ya. Tinggal diketik lagi. Let's end this quiz. Oke. Ini ya, ini jawaban apa? Nah, jawabannya beda-beda, nggak apa-apa. That's not the point. Oke, ya, tinggal di sip. Oke, let's back to class. Oke, sudah semuanya. Tadi sudah ada 5 statements. Kalian juga sudah menentukan stance kalian tadi ya, sides kalian setuju atau tidak, sangat setuju atau sangat tidak setuju, dan alasannya juga. Silahkan nanti untuk tadi alasan-alasan ini tuh akan dikumpulkan di GCR. GCR-nya tetap GCR yang kemarin ya, yang pas kelas 10, karena nanggung lah bikin yang udah ada aja. Kalian nanti akan saya bikin tugasnya di situ, kumpulkan di sana. Mungkin kalian butuh waktu untuk merapihkan gitu ya. Nanti saya beri waktu sampai asar, nggak apa-apa. Tapi kalaupun yang sekarang udah, misalkan mau langsung dikumpulkan nggak apa-apa juga. Tapi kalau mau ada dirapihkan lagi, boleh saya beri waktu sampai asar aja. Karena mungkin setelah ini juga kan kalian mau ada kelas lagi ya. Jadi saya beri waktu sampai asar deh buat mengumpulkan gitu ya nanti di GCR. Seperti itu. Mungkin sekarang untuk terakhir saya pengen ada yang sharing sedikit aja. Mungkin dari tadi yang udah kalian tuliskan, setidaknya ada 1 atau 2 orang yang sharing mengenai salah satu topik gitu ya. Boleh deh, ntar saya sambil share screen. Silahkan yang mau share. Saya open dulu sebelum saya tunjuk sih, baiknya sih jangan ditunjuk gitu ya kalian, karena poinnya adalah tadi di giving opinion kalian berani berpendapat gitu. Jadi sekarang saya pengen kalian coba berani berpendapat dulu nih ya. Coba siapa ada yang mau berpendapat tentang, boleh pilih misalkan tentang statement yang mana dan alasan stance kalian apa, kalian agree or disagree, dan alasannya. Boleh ada yang mau mengajukan diri dulu sebelum saya tunjuk. Di pendapat mana, di statement manapun boleh milih deh. Kan tadi ada 5 tuh. Saya mau berpendapat yang ini Zah. Boleh ada yang mau coba dulu? Come on. Ya, Oh, boleh. Siapa nih? Raras. sekarang Oke, good. Which statement, Raras? second statement yang man should be a leader. Nah, ini ya. Ya. So, I ask you, how do you feel about men as leaders in any aspects? Silahkan, Raras. I think gender doesn't matter. Okay, so that's the reason ya. Gender doesn't matter. Yes. Oke. Karena sekarang banyak banget cewek yang lebih pintar dari cowok, nggak juga? Good girls power ya. Oke. Iya, karena like woman can handle anything. Ya, jadi same like men gitu ya, sama aja kita juga bisa handle anything gitu ya. Pendapat Raras kayak gitu. Gitu? Oke, good. Yeah. Sip. Nice ya. Tadi strong statement pas di awal. Gender doesn't matter gitu ya. Dan tadi alasannya disebutkan juga karena bukan masalah gendernya gitu. Untuk pemimpin tuh ya masalah kemampuan aja gitu ya. Kalau pendapat Raras, kalau misalkan dia pintar, dia bisa memimpin dengan baik, bisa memanage dengan baik, ya why not gitu. Misalkan sebagai presiden gitu ya, presiden juga ada presiden perempuan gitu, atau apa di bidang lain juga sama. Oke, so the point bukan masalah men atau enggaknya kalau tadi kata Raras, masalah skillnya dia aja gitu ya. Sip, gender doesn't matter. Sip. Thank you Raras. Kayaknya waktunya udah habis ya, udah jam 11 juga tuh. Udah ada Zaima, halo Zaima. Oke, maaf tadi agak telat mulainya soalnya abis istirahat mungkin anak-anak biasa ya. Gak apa-apa. Oke, tadi setidaknya udah terwakili, ada semuanya juga, saya bisa tahu pendapat kalian nanti dari tugasnya ya. Ditunggu di GCR sampai asar ya. Nanti tugasnya di kelas GCR yang kemarin. Oke, I think that's enough for today's lesson. Thank you for giving your opinion. Oke, saya stop sharing dulu. Oke, so I think that's enough for today. Yang paling penting adalah balik lagi ya, saya ingatkan the conclusion of this material is you want to give your opinion. You would like to
apa ya, kalian tuh be brave gitu, kalian itu berani buat berpendapat gitu ya, bukan masalah benar atau salahnya, tapi yang paling penting adalah kalian berhak untuk berpendapat, dan kita juga berkewajiban untuk mendengarkan pendapat orang gitu ya, seperti itu. Sebentar, saya mau screenshot dulu ya Zaima. Oke, I think that's enough. Kalau ada pertanyaan silahkan di luar sesi ini aja ya, silahkan via Japri. Oke, saya tutup sesi kali ini. Let's close our session by saying hamdalah ya, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, silahkan dilanjutkan ke Zaima. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.